Fitra ternyata sampai tahap sini pernah melewati hancur juga coy. Justru kita itu bisa lebih mensyukuri yang kita peroleh kalau kita udah pernah kehilangan semuanya. Dan ternyata Om Fitra ini pernah hampir jadi karyawannya Om Mobi. Hampir. Iya. Nih lu gua gaji 7 kali lipat dari yang gua dapet pas gua di kantor lama. Mungkin jadi anak buahnya Ridwan masih mending kali ya daripada jadi anak buahnya Om Mobi. Kalau misalkan lu jadi seseorang di pemerintahan nih ya, andaikan kebijakan apa yang pengen lu bikin? Kebijakannya, kalau gue di pemerintahan, kalau gue presiden, benar-benar hukuman seberat-beratnya buat koruptor, tidak ada toleransi. Total mobil Om Fitra Eri? Kalau nggak 24, 25. Kok bisa kalau? Karena daftarnya dibawa sama tim gue, ada di handphone gue daftar exactly-nya. Lu nggak hafal mobil lu? Kenapa lu nggak main pedal Om? Kenapa gue nggak main pedal? Gue takut main pedal. Takut apa? Takut apa? Takut olahraga. Kalau ada yang nawarin Om, lawan Om Mobi mau nggak? Apaan? Kalau ada yang nawarin lu. Oke, kalau begitu kita cobain mobil lu boleh Om? Mau yang mana? Oke, kita tentuin dulu, kita akan cobain mobil Om Fitra. Let's go! Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Oke, Rob People, hari ini seperti janji gua mau nyobain mobil dari Om Fitra karena gua penasaran banget sama yang ini. Sebenarnya gua penasaran juga sama SLK Om. Boleh juga, terserah. Tapi kayaknya ini dulu deh. Pengen nyobain ini dulu. Ini dulu. Iya. Karena ini satu-satunya kan? Iya. Tapi nggak apa-apa gue yang nyetir ya kalau yang ini ya. Kenapa Om? Soalnya ini mobil liar banget. Liar? Iya, liar. Oh. Karena tenaganya gede, bodinya enteng, terus habis itu dia nggak ada power steering, nggak ada ABS, nggak ada EBD, nggak ada traction control, nggak ada stability control. Oke, daripada dapat sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ya udah, gue mau ngerasain experience-nya aja. Oke. Nanti kalau kita ke Mandalika, lo boleh. Kalau di Mandalika lebih aman, nggak ada orang lain. Mandalika lebih aman ya? Iya. Oke. Masuk ya, kayak tadi. Pegang tengah ya. Oh, gantian. Seatbelt dulu. Bentar. Seatbeltnya mesti kesampingin dulu. Oh, sampingin dulu ya Om. Wah, emang mobil ini bukan mobil untuk harian cuy. Make di Kebon Jeruk sih. Mana? Daerah Jakarta Barat tempat lu. Itu sih kayaknya jadi pusat perhatian juga Om. Oke, bentar Om. Ini taruh di sini ya, bentar dulu. Kebalik ya? Nah ya betul gitu. Bukan, yang samping dulu. Ini dulu? Iya. Oh gini Om, set. Baru kita ke... Iya betul. Sini lubang. Gue nggak jago nyari lubang Om. Oke. Wah mantap nih. Ngencenginnya tinggal ini ditarik. Nah itu benar, itu ditarik. Oke. Udah kenceng nih, udah kenceng. Iya, sip. Kita starter ya. Sip. Let's go. Ngebut Om. Belum, kita panasin dulu. Oh, panasin. AC nggak ada, cuman angin gini doang. Lumayan. Ini kita by the way syutingnya jam 1:30 siang. Gokil. Di peak lagi ya. Di peak. Cuacanya sangat-sangat dingin. Yoi. Oke. Depan juga nih. Agak mentok dikit nih. Enggak. Gua nggak seberat itu berarti. Nggak seberat itu ya, lo masih langsing. Depannya beda ya, agak susah ya. Lihat dong baru jalan berapa mobilnya? Berapa? 200 kilo. 297. Iya, 297. Ini mil, jadi belum nyampe 500 kilo lah ini mobil jalan. Hampir ya, hampir 500 ya? Iya, hampir 500. 470-an lah. Ini kalau servis di mana berarti? Di Evans Motor. Oh, dia bisa? Bisa. Servisnya kayak biasa aja ya? Kayak biasa aja ya. Gila, GoPro tahun berapa tuh? Yang mana itu? Itu GoPro tahun 2020 gue belinya. 2019 atau 2020. Belum ada display depannya. Belum ada display depan. Jadi gue kemarin waktu nyobain si Fairlady dicengin Om Fitra. Ini gimana nih? Subscribers berapa juta? Tapi action cam-nya masih GoPro jadul. Akhirnya gue beli nih. Gue pindah pakai DJI. Ayo. Oh, itu ya. Woi. Oh gini ya? Sensitif banget nih ya. Gini ya? Feel-nya begini ya Om ya?
Emang keras ya suspensi ya? Ini hitungannya nggak terlalu keras. Oh enggak? Ini hitungannya nggak terlalu keras untuk mobil sport. Tuh, Mas bisa lihat naik turun. Iya. Geter-geter nih action kita. Tenang, ada stabilizernya kan? Ada. Coba aja belokin setirnya. Oh Berat. iya, agak berat ya? Iya. Mentok om? Bukan, itu LSD-nya. Oh. Limited slip differentialnya. Oke. Nah, kalau bayar-bayar gini enak tapi Nggak ada pintu soalnya. nggak ada pintu. Enakan copot pintu om ya? Apa? Enakan copot pintu ya? Enakan copot pintu, walaupun ya agak serem-serem gitu deh. Iya. Oh, dia bunyi gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan lagi deh. Kehidupan. Yoi, karena kan umur gua kan setengah umurnya Om Fitra. Setengah. Fitnah. Iya. Berarti Om Fitra ini termasuk sosok yang sukses lah di dunia konten kreator gitu kan Om? Iya Enggak kan? lah, kita yang penting sukses itu nggak dihitung dari materi, tapi dari happiness kita Betul, juga. Percuma betul. banyak materi kalau nggak happy. Betul, kan makanya gue nggak bilang materi. Iya. Dulu termasuk sosok yang sukses gitu di mata Amin. Royal People juga nih, penonton-penonton gitu ya. Gimana nanti Om bisa ceritain tuh ya? Karena kan image-nya kalau konten kreator otomotif tuh udah pasti duitnya banyak gitu kan? Ya sebenarnya orang yang paling kaya tahu nggak yang apa? Ya apa? Orang yang bisa bersyukur dengan apa yang dia punya. Percuma duit banyak kalau nggak pernah bersyukur, nggak pernah cukup duit. Lu pernah merasakan itu gak? Gue pernah merasakan duit gue dikit, tapi gue nyaman dan merasa kecukupan aja. Nah tapi duit lu banyak, pernah merasakan tidak bersyukur gak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah gue sangat bersyukur. Gue tahu masih banyak yang duitnya jauh lebih banyak dari gue, tapi gue ngerasa ini udah lebih dari cukup buat gue. Lebih dari cukup. Oke, kita lanjut lagi sambil nyobain dulu si Caterham. Caterham atau Caterham sih ngomongnya? Caterham. Caterham. Setengahnya uling anjir. Oh. Sennya gini Sennya ya. bunyi. Ngong. Luar sekali gue di bawah balap. Ngeri kan? Ngeri juga. Udah gitu beloknya tuh kayak laler. Wih. Emang harus lo yang bawa nih. Iya kan? Iya. Agak ngeri soalnya Bener. kalau belum terbiasa. Bener. Ini bisa ngedrip? Enggak bisa ya? Apa? Bisa, tapi bahaya banget ngedrip di Bahaya. jalan raya pakai ini. Waduh, deg-degan gua. Coba lagi Om. Suaranya gitu ya? Gila kan tarikannya? Anjing. Ini cekoknya. Gila. Wah, gila. Gak main-main kan di mobil. Gila. Ini kayaknya malah cumi-cumi nggak sanggup tuh ngejar gue. Iya. Bawa cumi-cumi John buat ngejar. Iya. Suaranya tuh yang Iya, Bikin- padet banget gitu. apa gitu ya? Iya. Itu karena spin rodanya. Oh, tuh rodanya spin. Ah, iya. Nah, kalau itu megang setirnya nggak benar, roda Hah? spin itu bisa muter mobilnya. Oh, that's why Iya. bahaya ya. That's why kalau kita di sirkuit nggak apa-apa, gua akan izinin. Oke. Tapi karena bukan di sirkuit, Tidak pada ngerinya nanti tempatnya. malah kena orang lain Betul, segala betul. macam gitu ya. Kalau mobil sendiri nggak apa-apa, tapi kalau kena orang lain, Mobil orang ya. Iya. Dan satu-satunya lagi kan Iya. PR nih.
Iya, iya, iya. Anjing. Gokil ya. Tadi speed berapa dia? Tadi udah 170-an lah. Hah? Top speednya berapa? Top speednya di 240 atau 250. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh malah? Apa tuh lepas? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Ini bisa lepas soalnya semuanya. Papa, itu bener-bener spinnya ya? Iya. Pantas gue liat di video bini lu sampai begitu ya? Anjing. Iya. Ini bau-bau ini aman om ya? Aman. Oh. Nah, cuman banyak mobil ini nggak cuma buat narik, tapi kayak kalau misalnya cuaca lagi teduh gitu ya, buat jalan santai gini kan asik banget kan, Enak. pakai mobil bentuknya retro. Iya betul. Cakep sih. Gitu. Jadi Eye mobil catching. ini bisa buat kencang, bisa buat culture juga. Bener. Datang ke car meet up pakai ginian kan Wah. unik kan. Udah nggak ada lawan. Ya, dia mirip-mirip kayak BAC itu ya. Ya, mirip-mirip kayak BAC gitu lah. Bedanya yang beda merek doang atau apa om? Enggak, beda Spek. merek, beda konsep. Oke. BAC Mono itu jauh lebih modern. Dia Oke. udah pakai pedal shift. Oh. Dia bentuknya bener-bener kayak F1 ya. Iya, kayak F1 zaman dulu. Zaman dulu ya. Cuman 2 seater. Tapi F1 zaman dulu kayak gitu. Bonetnya panjang, mesinnya di depan. Oh. Kita tuh duduk deket sama ban belakang. Iya. Dan masih segede gitu juga. Iya. Sekarang kan lebih ramping ya. Ini pakai apa om? Apanya? Bensin biasa. Bensin biasa oktan 98. Oh, oktan 98. Tangkinya gede. Tangkinya sekarang berapa sih? Tangkinya Seperempat lebih. 20-an liter udah full. 20-an. Kecil itu. banget tangkinya. Iya. Lu pernah kecelakaan gak om? Ya pernah. Paling parah apa? Paling parah di rally. Rally. Di rally gua mobilnya remnya blong, Hah? terbang nabrak pohon sampai mobilnya ngelipet. Pas kapan tuh? Tahun 99. Oh, udah lama banget ya? Udah lama banget. Mobil apa? Timor. Anjir. Elunya Guanya nggak apa-apa. sama sekali. Nggak sama sekali nggak apa-apa. Lu gimana tuh di dalam lu? Apa? Waktu tahu remnya belum? Aduh, udah ada pasti nabrak, nabrak. Alhamdulillah masih hidup, nggak ada patah kaki. Nggak sadar Mobil- tapi? Sadar. Keluar langsung. Keluar sendiri. Ya tapi sorry, anginnya pasti kenceng. Anginnya kencang, iya. Paling enak mobil ini rambut botak. Rambut botak ya, Yoi. rambutnya nggak kemana-mana kan? Iya. Wow, dia harus lihat. Nggak ada spion lagi ya? Nggak ada, karena spionnya di pintu. Oh iya. Emang benar-benar harus sih. Dia kalau speed RPM-nya sampai berapa ribu? Sampai 77. 77 masih bisa ya? 7700. Panjang juga ya? Panjang. Ini emang beda sih. Sensasinya beda, iya. Bener-bener beda. Sensasinya beda. Gokil ini, gokil. Harus orang yang ngerti bawa mobil ini, kalau Iya, nggak bisa. kalau nggak pasti bingung karena tombol-tombolnya aja beda semua. Iya. Sampai kadang-kadang orang kaget tuh ganasnya, tenaganya tuh begitu keluar. Kaget ya. Kagetin. Soalnya orang aja bawa impor banyak yang kecelakaan om. Iya, makanya. Apalagi ini. Iya, makanya ini harus benar-benar hati-hati. Anjing, dada gua. Gila. Jantungnya copot ya. Gila loh. Gini ya kalau lagi balapan kali ya. Lebih kenceng kali ya. Balapan nggak seserem ini. Iya juga. Mobil balap ini lebih serem lagi karena kita juga atapnya kebuka, nggak ada pintu. Bener.
balap lebih safety ya. Balap apa lebih safety, masih ada roll bar segala. Ini nggak ada. Ini aja Sampai goyang ya? Sampai goyang loh, ini gue pegangin loh. Remnya juga pakai Remnya banget. ya? Iya. Gila. Anjing. Aduh, saya sampai berkata kasar ini. Anjing. Gila. Ini karena lu Karena mobilnya enteng, tenaganya gede, iya, sasisnya rigid, jadi semuanya tuh instan semuanya di sini tuh. nggak pakai delay ya. Nggak pakai delay. Tuh. Itu kayak kita belum belok, mobilnya udah tahu gitu kita mau belok kemana gitu loh. Berarti termasuk pinter dong nih ya mobil. Ya enggak, sebenarnya itu karena ininya, karena saking responsnya. Oh. Kayak nggak ada delay sama sekali gitu. Iya. Ada ngeri-ngerinya kan di mobil gitu. Gua ngeri karena nih satu Iya. ya, nggak ada roll bar ya kan Om? Iya. Iya. Dan gue belum pernah dibawa madu. Nah itu paling bawa sesuatu harus hati-hati. Apa? Harus hati-hati. Takut Iya. terbang. Iya betul. Nah itu tadi kita sempat ada genangan air dikit. Masuk. Makanya gua nggak ngegas pas di situ. Ah. Karena kalau kita ngegas pas di situ itu bisa puing muter. Oh, bisa mobil. spin ya? Iya. Oh, ini sampai masuk Om. Iya. Air sampai masuk. Jadi ini namanya kecil-kecil cabai rawit Om. Iya. Bener-bener. Gue Nggak juga bisa kaget dianggap sepele. pertama kali kan gue nge-review mobil ini dulu kan sebelum beli. Oh, review dulu malah ya? Iya, gue kaget banget. Oh kayak gini rasanya, respons bener-bener tanpa delay. Iya. Tapi sebenarnya sebelum lo mau beli mobil ini, lo udah mantau mobil ini nggak? Enggak sama Nggak ada sekali dalam enggak. radar, nggak ada? Enggak, tiba-tiba Evans Motor bilang kita mau syuting. Masukin. Oh. Dia nawarin mobil ini, ya udah boleh dicoba kata dia. Ya udah gue coba, waduh gue gile. Jatuh ini cinta? rasanya. Ya langsung jatuh cinta ya sama rasanya ya. Kalau sama ketidaknyamanannya sih enggak. Oh. Nggak ada AC. Iya bener. Ini kemarin berapa harganya Om? Ini harga barunya 3M. Harga barunya 3 miliar ya? Nah, tapi gua dapat karena gua udah second, Iya. nggak sampai 2M. Nggak sampai, oh good deal dong. Iya, good deal. Cuma satu lagi kan? Iya. Jadi sorry raw people, gue sambil pegang GoPro action cam gue. Kenapa Ogo ini ya? Karena ini getarannya bener-bener gue nggak tahu tadi dapat hasil gambarnya gimana. Karena ini bener-bener Iya, mobilnya geter itu banget iya. geter dan juga liar. Iya, liar. Satu kata ini mobil liar. Iya. Bener-bener. Ini ibaratnya kayak apa ya? Anak kemarin sore baru lihat pergaulan malam Om. Oh gitu ya? Iya, jadi liar banget. Semuanya dihabak sama dia. Kecepatan iya, terus juga responsifnya iya. Iya. Semuanya dihabak sama dia. Ya kalau buat tuh beloknya Nggak ada geser-gesernya sama sekali. Iya loh. Biasanya kan kalau mobil-mobil biasa masih ada lempar-lempar ya kan Om. Ini enggak nih. Wow, ini nyari sempurna sih buat mobil lucu-lucuan ya. Lucu-lucuan ya. Iya, nyari sempurna. Tapi lo pakai ini sehari-hari sih lo sekarang. Aduh, kalau di Eropa sih masih mungkin Om. Eropa masih mungkin, iya. Di peak, jangan mau lah. Bisa di pick tapi sore. Oh iya, atau pagi sekalian. Iya. Kita temen gue di Mandalika Hah? pakai ini, dia masuk gravel tau nggak kenapa? Kenapa? Lewat tikungan aja, lagi lewat tikungan 180, tiba-tiba belakangnya langsung muter. Masuk tikungan. Tikungan terus 180. tiba-tiba muter aja mobilnya. Kenapa itu berarti? Gasnya sedikit kelebihan. Gasnya sedikit kelebihan doang. Sedikit kelebihan doang. Jadi dia mobilnya. melintir. Melintir. Oh. Berarti ini benar-benar lu harus nyatu sama mobilnya Iya, ya. harus. Definitely. Lu tahu kapan lu ngegas, kapan Iya. lu ngerem. Iya. Dan seberapa sudut setirnya tuh harus seberapa. Iya. Lu adaptasi berapa lama kemarin? Ya gue adaptasi di Mandalika ya. Iya. Kalau buat di jalanan
jalan raya sih cepat, tapi kalau dibuat ke Mandalika pagi gue nyetir mobil ini baru sore lah gue kira-kira bisa tahu. Dapet? Iya. Karena kan dia tikungan terakhir itu lumayan Iya, tricky kan, Iya. di Mandalika kan? Iya. Itu udah geser-geser terus. Oh, Iya. awal gagal-gagal dulu. Iya. Dan kalau bener ini cuma satu di Indonesia, artinya nggak ada yang nyamain lo di jalan sama sekali. Betul, iya. Ada mungkin bikinan kali om, bikinan. Iya. Mobil bikinan Indo, kan banyak juga sekarang. Let's go! Niat kita nih, jam 2 siang. Tuh. Kok dia bisa suaranya begitu ya? Ya, karena ini speknya juga kayak spek racing gitu loh mesinnya tuh. Jadi ada teriaknya, ada paraunya di akhir. Enak banget loh teriaknya nih. Gak cempreng om. Iya. Bulat. Bulat. Kayak trompet dia. Bener. Beras gitu. Masih manis juga ya Fortuner. Apa? Masih manis. Apaan tuh? Manis, cakep. Lampunya lo ganti ya? Iya. Ini yang tadi ini. Iya. Remnya Tanpa ABS jadi harus pakai feeling remnya. bam dikocok gitu ya om ya. Bisa dikocok atau pakai perasaan begitu udah mau ngelok dilepas dikit. Anjir. Ini kayak pakai hair dryer gua. Asli. Kasihan. Anjir sampai nyiprat-nyiprat. Kasih apanya berat airnya. Airnya. Wah. Kita jadi sampai lupa ngobrol tentang kehidupan nih. Anjir. Mungkin itu off cam aja, off cam. Oke. Kehidupan. Sampai kering bibir gue nyangkut di gigi. Parah om, parah. Ini ya pastinya buat orang-orang yang tahu-tahu aja nih Iya. sensasi-sensasinya seperti apa. Iya, ini buat dinikmatin sekali-sekali sensasinya. Betul. Dan nggak mikirin lagi resale value kalau menurut gua. Nggak Iya mikirin kan? buat jual lagi. Iya. Udah beda ini kategori mobilnya memang berbeda dari mobil-mobil yang lain. Knalpotnya tuh nggak yang bret gitu ya. Nggak. Tapi tuh padat banget. Patut ya. Lumayan kita bikin Roy Ricardo lebih hitam. Anjir. Bener-bener gue jadi hitam nih. Ah, gila. Om. Sampai tidur Pak Joko. Pak Bowo. Om Bowo. Oh, beda ya. Om. Gila. Tapi ini ya worth to buy sih. 1 M doang. Oke, akhirnya kalau gue udah bosan lo bayarin ya. Weh. Udah kayak ini gua. Pengepul mobil gua. Iya. Keren. Ini benar-benar lu harus cobain ya, guys. Kalau enggak lu lihat dari kamera beda. Rasanya ya, sensasinya ya nggak bisa diceritain di nggak bisa. hempasannya itu, anginnya tuh. Anginnya beda. Tapi memang untuk sampai di tahap ini Om Fitra sudah melewati banyak cuy, banyak. Ya kan? Bridgingnya nih. Roda-roda kehidupan. Jadi saya tadi jujur tidak konsentrasi ya Om Fitra. Jadi ngobrol-ngobrol seperti di Fairlady kemarin tidak terjadi di dalam mobil ini. Gua nggak tahu audionya bisa masuk atau enggak. Tapi intinya ini mobil badas gitu. Kasarnya badas Om. Nah, jadi Om Fitra nih tadi mau cerita sedikit, bukan cerita sih ya, apa sih ya? Gue tadi sempet tanya-nanya sama Om Fitra nih. Lu sampai tahap kayak gini gimana sih Om? Karena gue kan orangnya suka belajar dari senior kita ya. Artinya lo secara halus ngasih tahu gue lebih tua dari lo gitu. Itu kan udah pasti. Udah pasti. Jenggot gue cuma ada 1 ubannya Om. Oh dari jenggot artinya Ridwan yang paling tua tuh karena dia yang paling panjang jenggotnya. Ubannya? Ubannya ya. Ubannya. Iya. Om Fitra ternyata sampai tahap sini pernah melewati hancur juga cuy. Maksudnya drop juga. Gue kira
kayak Om Fitra nih nggak pernah ngerasa susah. Ya pernah lah, semua orang pasti pernah susah, Roy. Nggak mungkin semua orang tuh hidupnya mulus-mulus aja. Ada orang yang hidupnya mulus-mulus aja gitu. Iya. Cuman justru kita itu bisa lebih mensyukuri yang kita peroleh kalau kita udah pernah kehilangan semuanya. Iya. Gitu. Kalau kita selalu berada di atas terus dari kecil gitu ya, kita nggak merasa itu adalah sebuah kenikmatan yang perlu disyukurin. Bersyukur, dapetinnya gampang, jadi lu nggak gampang untuk bersyukur juga kali ya? Iya. Iya. Dan ternyata Om Fitra ini pernah hampir jadi karyawannya Om Mobi. Apa? Hampir. Iya benar. Ini belum pernah diceritain nih. Om Fitra Eri ternyata dia pernah hampir jadi karyawannya Om Mobi. Itu Gimana tuh Om ceritanya Om? jadi waktu itu gua kan sebelumnya kerja di Autobuild ya. Iya. Kerja 14 tahun di sampai akhirnya 2014 perusahaan itu lagi ada efisiensi, pemangkasan karyawan. Dan gue dipilih sebagai salah satu yang di layoff. Gue nggak tahu kenapa gue di layoff. Pokoknya gue sama atasan gue dipilih gue yang diminta untuk layoff. Oke. Ya udah gue terima pekerjaan yang gue sangat cintai 14 tahun. Akhirnya harus rela gue lepaskan. Tapi di situ gue sadar ya, gue nggak bisa marah karena ya gue kerja di perusahaan. Perusahaan itu bukan punya gue. Loyal lu sama Loyal perusahaan. apapun dan secinta apapun sama pekerjaannya ya itu bukan keputusan dari lu ya? Bukan keputusan dari lu cuman karyawan yang suatu saat Ngikut bisa aja. dilepas kalau misalnya Bisa perusahaan sudah tidak butuh lagi gitu. Betul. Kan. Jadi ya itu sah saja, tapi bahwa gue sedih, ya gue sedih. Nah dibanding cuman meratapi nasib doang, karena gue masih sangat cinta dunia otomotif, gue sangat cinta mereview mobil, gue mulailah membuat yang namanya auto driver. Tapi kan auto driver tidak bisa langsung jadi. Oke. Jadi kan harus dibangun tuh 6 bulan, kita bikin dummy dulu. Nah dalam perjalanannya ngebangun auto driver itu kenalanlah sama Ridwan Hanif sama Om Mobi. Waktu itu Ridwan yang pertama kali datang. Mas Fitra, dengar-dengar udah nggak di Gramedia ya? Waktu itu pas baru keluar dari Gramedia, terus mau gabung nggak ke Autonet Max? Nanti kita share ini aja saham gitu kan. Waduh Wan, makasih banget tawarannya. Tapi gini deh, gue bangun dulu karena gue udah rencana bangun auto driver. Nanti kalau misalnya udah jadi kita collab-collab aja gitu kan. Oh iya oke. Terus dalam perjalanannya lagi, gue sama Ridwan dikenalin sama Om Mobi. Oke. Dari kenal sama Om Mobi, terus kita mulai berteman gitu kan. Tiba-tiba Om Mobi, Om, auto driver gimana Om? Ada ini dikit lagi nih, lagi dibikin ininya. Baru mau jalan gitu kan. Terus, udah Om, lo kerja sama gue aja. Hah? Maksudnya? Udah lo kerja buat Motomobi TV gitu kan. Nih lo gue gaji 7 kali lipat dari yang gue dapet pas gue di kantor lama. 7 kali lipat. Gede dong? Gede. 7 kali lipat. Itu tahun berapa Om? Tahun 2014. 2014 7 kali lipat. 7 kali lipat. Berani bener nih orang nih. Ini siapa sih nih orang berani ngegaji gue langsung 7 kali lipat dari pekerjaan gue sebelumnya kan. Tapi itu gue tolak. Tapi posisi lu udah belum secara ada finansial pendapatan. gimana? Belum. Lagi drop berarti ya? Lagi drop. Tabungan menipis dan pendapatan juga belum dapat apa-apa karena auto driver juga belum jadi kan. Tapi waktu itu gue tolak. Om, ini aja deh Om. Biarin gue selesaiin auto driver dulu. Kalau auto drivernya nanti sukses, kita nanti sering collab-collab. Kalau misalnya auto driver yang nggak sukses, oke deh gue masuk tempat lo gitu kan. Alhamdulillah auto drivernya sukses. Terus kita sering collab sama Om Mobi, sering collab sama Ridwan. Bahkan masing-masing dari kita terus bikin channel pribadi juga. Alhamdulillah naik juga. Dan sekarang gue ngomong ke Om Mobi, Om, bersyukur banget ya Om. Gue nggak terima tawaran lu ya. Kenapa emang? Tapi kan gue di saat itu gue menawarkan lu gaji yang gede banget kata Om Mobi gitu kan. Iya, tapi coba bayangin, gue waktu itu terima gue gaji gede, tapi sampai sekarang gue statusnya anak buahnya Om Mobi. Oh no, gitu. Kalau sekarang kan kita partner teman. Iya. Itu 2 digit atau 3 digit dulu? 2 digit. 2 digit gede tapi? 2 digit, tapi gue kan gaji di kantor terakhir 1 digit. 1 digit? 1 digit. Lu udah 14 tahun tuh ya? 14 tahun tuh 1 digit gajinya. Dan alhamdulillah gue nggak pernah ngerasa kekurangan. Karena mobil belum terlalu banyak dulu Om? Mobil tuh cuman satu. Gue paling cuman mobil satu ya emang gue bawa. Apa tuh dulu? Terakhir itu Golf MK6. Gue beli dari nyokap gue. Oh 200 juta. yang kemarin lu pakai waktu itu ya? Iya. Oh itu MK7. Oh itu MK7? Ini ada sebelumnya lagi ada MK6. Oh itu mobil lu, itu satu doang? Satu doang.
Satu doang. Dulu masih satu doang ya? Masih satu doang. Nah, siapa yang nggak tergiur? Gaji 7 kali lipat dari sebelumnya. Om Mobi sih hebat juga sih, berani nawarin gaji segitu. Memang pengusaha kali dia. Iya, dia langsung ngomong kayak gitu. Berani gambling. Berarti dia gini Om, positifnya dia ngelihat lu memang ada value-nya. Iya, mungkin ya, itu makanya gue appreciate dan kayak gitu. Tapi kalau gue terima, lu bisa bayangin kan, Om Fit, mau ketemu Om Fit di mana? Ini di kantor Moto Mobi TV gitu. Loh, lagi bisa diwawancara Om Fit? Iya, bos lagi keluar negeri. Makin dicengin dong lu. Aduh. Jadi mungkin jadi anak buahnya Ridwan masih mending kali ya daripada jadi anak buahnya Om Mobi gitu. Keputusan terbaik sepanjang hidup Om Fitra. Enggak, tapi gini, hidup itu kita penuh pilihan. Pilihan itu kalau kita udah ambil ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Betul. Pada saat gua menolak ditarik sama Om Mobi dengan gaji yang menurut gua banyak banget, ya artinya gua harus terima resiko ketika pilihan gua ternyata salah. Gagal ya? Gagal. Ya itulah namanya hidup itu selalu memilih. Tapi begitu kita udah memilih, kita harus konsekuen dengan apa yang kita pilih gitu. Mungkin juga di kehidupan gue banyak juga pilihan salah yang gue lakukan. Iya. Tapi kita nggak bisa tahu di depan itu adalah pilihan yang benar atau pilihan yang salah. Yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sudah memilih, kita lakukan sebaik mungkin pilihan kita itu, termasuk menerima semua resikonya. Sama kayak memilih mobil. Pilihan mobil lu yang salah apa Om? Terakhir. Pilihan mobil yang salah. Menurut lu? Menarik ya. Gue nggak pernah merasa ketika memilih satu mobil itu adalah pilihan yang salah. Tapi ketika waktu sudah berjalan, gue kecepatan memutuskan untuk membeli mobil ini gitu ya misalnya gitu kan. Ada tuh Wuling REV. Wuling REV yang lu bangga-banggakan waktu itu. Iya. Jadi gue seneng banget tuh mobil, lucu. Gue nggak pakai pikir panjang, gue langsung beli. Nggak berapa lama keluar Wuling Bingo. Bingo yang bulat. Wah, ini lebih keren lagi. Akhirnya REV-nya dijual, ganti Bingo. Oh, udah dijual ya Bang? Udah dijual. Udah. Itu depresiasinya jauh nggak? Belum begitu jauh waktu itu. Belum begitu jauh. Masih aman ya? Yang beli Om Mobi. Oh, yang beli Om Mobi. Kan lu bukan punya dua-duanya? Yang apa, REV? REV? Iya, REV gue punya, gue jual ke Om Mobi. Lah, yang waktu itu kita tandingin waktu itu audio? Satu punya Om Mobi, satu punya gue. Oke. Om Mobi beli mobil gue buat dikasih ke karyawan kesayangannya. Om Mobi, butuh karyawan lagi Om Mobi. Atau ini, pemegang saham lah, jangan karyawan. Ya, Ridwan tuh masih sopan loh, nawarin gue sebagai partner pemegang saham. Ini Om Mobi jadi anak buah gue. Anak buah. Tapi appreciate sih, maksudnya Om Mobi berani loh, ngajak gue, dan itu kan artinya niat dia baik, dan gue juga pasti langsung sejahtera cepat sekali waktu itu. Betul, auto jadi ini loh. Iya. Bos. Iya, dan mungkin sampai sekarang karena gue kecenderungannya ketika gue kerja di satu tempat, gue cenderungnya itu loyal. Gue bukan orang yang suka pindah-pindah pekerjaan. Oh, lu gelutin banget ya, all in di situ ya? Iya. Oke, kalau begitu, Roy People, ya ini sekian kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih Om Fitra ya. Santai-santai saja ternyata. Gue mau nyobain dong. Lo udah nyobain beberapa mobil gue pengen nyobain S2000 lu. Boleh. Oke. Anytime. Kapan kita bawa, gue coba ya. Oke, nanti gue bawa kesini aja kali ya. Iya, lebih enak kan, lebih aman. Di sini lebih aman. Safety. Ya. Lebih safety. Oke, thank you Om Fitra. Oke, thank you Roy. Roy signing out, Om Fitra signing out. Gerak.